Arek kamaro rek nyen opak, arek milu. Ayo kelanya urang ek manila. Ngan meureun telat ek ka desa heula. Urang teu heula atuh nya. Nya sok atuh nyen. Assalamualaikum. Mak, ya. Cek mama panggilkan opak cenah. Nya. Capek lempang. Sok kajero atuh capek mah. Tuna. Makeun ge. Pan. Sok. Ngantri ngan ngopakna oge dipaneurikeun nya. Sok. Yang cerek kumaha mak tuh. Rulakeun cenah. Nya bantuan asal. Bantuan. Salah siap atuh sok uang bantuan. Nah sahabat, aktivitas kami kali ini adalah membantu salah satu masyarakat di desa kami yang sudah lama terjun di dunia UMKM dalam membuat kuliner khas Jawa Barat, yaitu opak. Opak adalah makanan khas Indonesia yang terbuat dari ketan dan diolah sedemikian rupa lalu dipanggang dengan api sedang sehingga menjadi makanan yang memiliki rasa khas, gurih, manis, dan juga pelem. Di video kali ini, saya akan membantu sekaligus belajar bagaimana proses pembuatan opak ini. Bahan utama opak ini adalah beras ketan. Langkah pertama, beras ketan direndam menggunakan air bersih kurang lebih 8 jam. Setelah itu, beras ketan yang sudah direndam 8 jam tadi dicuci terlebih dahulu sampai kurang lebih 3 kali bilasan. Proses pencucian ini dalam bahasa Sunda disebut ngisikan. Setelah bersih, pindahkan ke dalam asupan yang sudah disiapkan di atas jubung. Nah sahabat, apa kalian bingung dengan nama sebutan asupan dan jubung tadi? Asupan atau kukusan adalah suatu wadah untuk mengukus nasi atau makanan lain. Asupan berbentuk kerucut dan terbuat dari bambu yang dianyam. Sedangkan jubung adalah penopang asupan yang mana biasanya terbuat dari kulit kayu gintung atau dari anyaman bambu dan sering juga dinamai surumung. Setelah melewati tahapan pembersihan, beras tadi ditiriskan terlebih dahulu sebelum proses berikutnya yaitu pengukusan. Proses pengukusan ini terbagi 2 tahap. Untuk pengukusan yang pertama ini dilakukan kurang lebih 1 jam dengan menggunakan api yang cukup besar. Sambil menunggu kukusan, saya pun membantu emak untuk mepegang atau mengelupasi opak mentah yang sudah kering dari jodang. Nah sahabat, apakah kalian tahu apa itu jodang? Jodang adalah anyaman bambu yang berbentuk lingkaran dan memiliki ukuran yang besar, biasanya digunakan untuk menjemur opak. Sedangkan emak disibukkan dengan meneruskan pesanan sebelumnya yang dalam proses pembuatan. Waalaikumsalam. Yan, kumaha pesanan teh beres dah? Acan ya masih ya kene. Ya tuh bantuan ya. Ayo. Bantuan heula. Siap. Kira mepegan heula ya. Mau mepegan itu? Oke, tinggal dibeuleum cenah. Oh, itu langsung dibelum teu di nanoli teh. Geus menang we ieu mah. Geus layan di dia. Wah, urang mah tadi tina disubuh kene. Oh, Bantuan ieu, bantuan naon ieu teh? Nutuan. Jadi cangkeng orang mata tadi ini hese di. geus menang sabaraha ieu jodang ieu nanti pipitan kieu. Karek we 2 bieu teh. Jodang.
pesanan nu saya nu urang lain. Lain ya manu batur, Oh, lain. bantuan we lah, Oh, kin urang betul. itu tuh can ageus. Ka bola kalapa yan sok cokel. Sok cokot teh yang bedogna. Ieu bedogna mah Nya. banyak euy. Ieu caina ka dieu kan. Nya. Tahapan berikutnya adalah memisahkan daging dari tempurung atau batok kelapa. Proses ini dalam bahasa Sunda dikenal sebagai ngabutri kalapa. Proses ini memerlukan keahlian khusus, terutama bagi pemula yang biasanya daging kelapa ini malah menjadi bubuk dan akan susah saat proses pemarutan. Mak juga berpesan untuk tidak membuang air kelapa ini karena akan digunakan untuk membuat santan. Yuk, geus dicokel. Nya sok kadekeun ke diparut. Gimana tuh Nana? Karena baskom gede. Nah, Setelah selesai membutri kelapa, langkah selanjutnya adalah memarutnya. kalapa teh ulah dikieukeun nya, kalapa aya nu dikieukeun. Tahap ini tidak boleh dianggap remeh, karena sedikit kesalahan bisa menyebabkan luka pada tangan akibat parutan. Oleh karena itu, saya diberikan contoh terlebih dahulu oleh emak supaya aman. Iya, Mak. Mohon. Sok pares. Biasa, manis biasa, Mak. Mohon. Kebolongan. Ulah caina ulah ka diaurkeun. Kadiekeun kada ieu. Nasi patikeun. Kalapa. Sementara itu, rekan saya sibuk membelah kelapa muda untuk bahan campuran santan. Kelapa muda ini hanya diperlukan airnya saja. Iya, Mak. Beres, Mak. Kalau kadia letakkeun cicikeun. Pares. Setengahna sok separona. Langkah berikutnya adalah mencampurkan air kelapa muda yang dibelah oleh rekan saya sebanyak sebagian atau setengah, beserta air kelapa tua yang tadi saya belah. Campuran ini kemudian diremas sampai sari dari kelapa parutnya keluar, sehingga menjadikannya santan. Biasanya proses pembuatan santan menggunakan air biasa, tapi ini berbeda. Kayak seperti air umurnya. Nah, gitu. Kemudian santan dipisahkan dari ampas dan air saripati kelapa menggunakan saringan. Air saripati kelapa ini dibagi dua. Salah satunya untuk membuat kelanah burung. Oh, beda deui pulau mah. Ejo pucuk cau. Kalau Sementara satunya lagi untuk campuran beras yang sudah dikukus sekitar 350 ml. Setelah mendapatkan sekitar 300 ml, langkah selanjutnya adalah membuat saripati kelapa untuk kelanah burung. Sisa ampas kelapa jangan dibuang, karena bisa dijadikan pakan ternak seperti ayam dan ikan. Saripati kelapa ini dimasak menjadi kelanah burung hingga lunyai dan berwarna kecoklatan dengan api besar. Proses ini tidak mudah. Saya menggunakan jempal sebagai peredam panas, lalu diaduk agar tidak menempel. Kelanah burung ini akan digunakan setelah pengukusan kedua. Oke sobat, kita kali ini sedang membuat kelenah burung ya teman-teman. Kelenah burung adalah kelenah yang pengolahan minyak kelapa yang belum jadi. Kalau sampai jadi tidak burung namanya. Kemudian asak mau ngebut burung kata saya. Jangan asak tannya. Kan? Lihat deh.
Sementara itu, beras yang sudah dikukus sebelumnya dipisahkan ke dalam baskom dan diakel sampai rata. Saripati kelapa sebelumnya yang dipisahkan tadi sebesar 300 ml dicampurkan ke dalam kukusan dan diaduk hingga merata. Kemudian, campuran ini dipindahkan ke nyiru supaya cepat dingin dan mempermudah proses pembukahan. Beras ini dibiarkan mengembang semalaman di atas nyiru sebelum proses pengukusan kedua. Proses ini dalam bahasa Sunda dinamai sebagai ngagigihan. Setelah didiamkan semalaman, selanjutnya memasuki proses pengukusan yang kedua selama 1 jam. Proses ini semuanya masih dengan cara tradisional. Oleh karena itu, opak ini memiliki cita rasa yang khas. Setelah memasuki proses pengukusan, selanjutnya ditumbuk menggunakan cara manual. Untuk alatnya juga, di sini masih menggunakan alat tradisional, yaitu menggunakan dulang dan halu. Dulang adalah suatu alat untuk menumbuk sesuatu, dan biasanya dipakai juga sebagai suatu tempat yang digunakan untuk ngakel nasi, yakni mengaduk-aduk nasi yang baru matang sambil dikipasi sebelum disimpan ke tempatnya. Proses menumbuk ini kelihatannya gampang, namun ternyata ini sangat susah sekali, terutama bagi saya yang baru belajar. Ini sangat membuat tangan dan pinggang saya menjadi pegal. Namun, ternyata yang membuat saya merasa pegal itu karena cara penumbukannya yang salah. Lalu, emak pun memberi contoh supaya tidak mudah pegal. Namun, ini malah menjadi sangat sulit, karena bukan hanya tangan saja yang bekerja, kaki pun juga ikut bekerja menyeimbangkan dulang supaya tidak tumpah dan memutarnya supaya rata. Proses ini memerlukan waktu cukup lama, sekitar 30 menit atau 300 ketukan. Semakin saya menumbuk, rasa pegal ini semakin saya rasakan. Oleh karena itu, saya bergantian dengan rekan saya supaya tidak terlalu pegal. Nah sahabat, masih ingat dengan kelenah burung yang sebelumnya saya buat? Kelenah burung ini dicampurkan ke dalam adonan yang sudah agak halus seperti ini. Lalu diaduk terlebih dahulu sampai merata. Saat pencampuran ini tidak boleh ditumbuk terlalu keras, tetapi hanya diaduk-aduk biasa saja sampai semua komposisi tercampur rata. Setelah itu ditumbuk kembali sampai adonan sempurna. Selang beberapa waktu, adonan sudah matang. Matangnya adonan ini ditandai dengan adanya gelembung di adonan saat ditumbuk. Dan jika ditarik ke atas setinggi 2 kaki, adonan tidak mudah putus. Dan adonan yang sudah matang ini biasanya dinamai dengan istilah begenyel. Saya pun membawanya ke dapur untuk proses berikutnya, yaitu pembentukan. Pertama-tama, adonan dibentuk bulatan kecil dan ini harus memiliki ukuran yang sama. Proses ini disebut ngaleak. Karena bisnis emas sudah lumayan booming di kalangan warga sekitar, hingga banyaknya customer berdatangan, sehingga emak dibantu oleh tetangga untuk menjalani bisnisnya.
Dan kebetulan juga, kali ini emak dibantu oleh Ibu Yuyu untuk mempercepat proses pengolahan opak. Lalu kami pun membagi tugas. Saat ini, emak bertugas untuk membentuk adonan menjadi bulatan kecil. Dan Ibu Yuyu bertugas untuk ngaleak atau membentuk adonan sehingga menjadi lingkaran tipis. Sedangkan saya dan rekan ditugaskan untuk menempelkan hasil ngaleak Ibu Yuyu ke atas jodang. Karena tugas saya dan rekan saya cukup mudah, dengan begitu, saya mulai berkeinginan untuk belajar ngaleak sekaligus membantu Ibu Yuyu. Proses ini tidak bisa langsung saya kuasai, karena tidak boleh terlalu tipis dan tidak terlalu tebal, juga harus membentuk bulatan sempurna. Dengan begitu, saya diberi contoh terlebih dahulu oleh emak. Terus tim cemol ya teh ka dieu sok terus Bisa bola. ya nama juga kita pan anu ulah pokoknya minyak unggal eta tah gitu seutik we tah isi maju loba. Begenyal ini memiliki tekstur yang lengket. Oleh karena itu, sebelum kita menyentuh begenyal ini, tangan kita harus diulasi sedikit minyak. Jikalau tidak, akan menempel ke tangan kita. Yuk, Ma. Gas. Rekan saya pun tertarik untuk mencoba ngaleak. Ternyata rekan saya lebih pandai dalam proses ini. Begitu mencoba, rekan saya langsung lolos standar operasional emak. Oleh karena itu, kami bertukar posisi supaya pekerjaan ini lebih cepat. Yan, kuekeun yan. Kaparatas keluar. Kaparatak, Mak. Setelah adonan habis, saya melanjutkannya dengan menjemurnya sampai kering. Kalau cuaca panas, proses ini bisa memakan waktu seharian. Dan jikalau musim hujan, emak biasanya memanaskannya di dekat bara api, atau dalam bahasa Sunda, di deang di hareupeun hawu. Tapi ulah kaasupan itu merenannya. Ulah, kaasupan mah sudah mah payu meureun. Namun, ngadeang ini tidak boleh terkena asap, karena akan merubah cita rasa opak ini. Namun, proses pengeringan dengan metode ini lebih cepat dibanding dijemur di bawah paparan sinar matahari. Sok jahit deui, garing Yo, mah. Mak, garing, Mak. Nya, sok tuh dah uang pepeng ke. Nya sok, uang belum. Ayeuna, pepeng mah. Setelah seharian opak dijemur, saya lanjut mengelupasinya dari jodang untuk memasuki proses selanjutnya, yaitu dipanggang. Ya, Mak, geus di pepegana. Nya, sok uang belum. Ngali belum. Didean. Proses pemanggangan ini cukup memakan waktu yang lama, karena dipanggangnya satu persatu. Opak ini rendah lemak, karena proses pematangannya tidak digoreng melainkan dipanggang. Dan kali ini, saya akan mencoba belajar memanggangnya. Terlebih dahulu, saya melihat emak sambil bertanya-tanya cara pemanggangan yang benar. Kumaha eta teh Mak carana teh, Mak? Ya, dibolak-balik, gilir-gilir. Nah, deket sana, orang masak. Ulah deket teh merenanya habis ditutung kana seunana. Ulah, ya, sakieu ulah telat teuing muir geunana jadi bisi kaduruk. Ieu teh gancang teh aya hartina, gancang teh bisi tutung. Ah. Kan capit teh geus rada aya nu konengan saeutik. Diputerkeun. Putarkeun. Nah, capit di balikeun capit cenos asap. Bukeun deui. Bukeun deui. Ieu keneh kana bodas keneh. Keun teh ngarah rata ulah tutung saware. Pas koneng meusan balikeun deui. Capitna tinu koneng tah.
Kepanas itu teh, Mak. Tuh. Tenang naon. Oh, bang deket kan Jalan, Mak. Oh iya teh. Oh iya nyena dua ya hiji gitu. Opak ini bisa awet sampai berbulan-bulan meskipun tanpa campuran pengawet sedikit pun. Tetapi opak ini akan tetap renyah jika disimpan di tempat yang tertutup seperti toples. Panas geningan, Mak. Wah, atuh. Panas geningan. Sok we lah kena kepeng gasar sing pagas. Ternyata proses pemanggangan ini tidak mudah. Ketika saya melihat mama memanggang, kelihatannya mudah. Begitu saya mencoba, ternyata ini sangat susah. Terutama saat membalikannya, ini sangat panas sekali. Di kampung kami, opak ini adalah suatu suguhan wajib saat acara besar seperti hajatan. Can sih kita sasa Hari dikitu kan itu nih. Ulah berdua sana. Ya, Mak. Nya geus asak gitu mah. Asak. Ya, tuluykeun, ah. Sasak ya. Ngajaran. Tidak lama saya mencoba, akhirnya saya meminta rekan saya melanjutkannya Apa untuk nyapitna? memanggang. Dia nyapitna Nyapitna, kumaha? Mak. Sok kumaha? Ini Hiji Mak. ka dua ka atas gitu. Kayak pageuh. Ini. Oh, itu bukan beda. Jajan banyak gitu lah, tuan tanah. Jika adina sedikit. Jadi ya. Mak, pada mulang heula ah tos magribnya. Mohon ya. Kebujang buka, Iya. mohon. Di repot. Ulun nanya. Sok barawata saeutik dadahareun melahkeun di ditu jan. Naon ieu, Mak tuh? Hatur nuhun banyak. Nya jong Nuhun, ya. atuh kanaon teh dadahareun we meureunang. Nya jong. Nuhun banyak. Ah, yuk. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.